Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pencerahan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan oleh firman-Mu, iman kami semakin diteguhkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab Filipi pasal 1 ayat 7 dan 8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita, di hatiku ada kamu. Itu dari ayat yang ke-7. Saudara, kadar persekutuan di sebagian gereja masa kini sering terasa dangkal. Apalagi kalau sudah berbeda denominasi. Hanya sedikit warga gereja yang saling kenal atau bersahabat secara mendalam. Baik sebelum pandemi, apalagi pada masa pandemi, semakin dikuatkan dengan himbauan stay at home. Tidak boleh kumpul-kumpul. Tetapi sekalipun demikian, masihkah kita memiliki hati yang mau saling mendoakan, saling melayani, mendukung para pemimpin dengan segala apa yang bisa kita buat? Bukan hanya doa, tetapi juga secara moral ataupun dengan tenaga. Bacaan kita mengisahkan sesuatu yang berbeda, menjadi teladan bagi kita pada masa kini. Dicatat di dalam bagian ini bahwa jemaat Filipi, jemaat mula-mula, dan Paulus memiliki hubungan yang mesra. Saudara, hubungan yang mesra antara Paulus dengan jemaat di Filipi itu terjadi karena Yesus Kristus. Ya, atau lebih tepatnya karena mereka sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan meneladani sifat Kristus. Yesus Kristus bukan saja menjadikan mereka bagian dari keluarga Allah atas dasar karya penyelamatannya, tetapi juga membuat mereka menjadi rekan sepelayanan. Jadi, jemaat dengan hamba Tuhan sesungguhnya adalah rekan sepelayanan. Persekutuan mesra itu terjadi bukan karena dasar-dasar persamaan yang manusiawi sifatnya, tetapi semata-mata adalah akibat dari keberadaan mereka yang telah menjadi satu dengan dan di dalam Kristus. Dan ini penting. Persatuan rohani ini tidak diterima begitu saja atau secara instan, baik oleh Paulus maupun oleh jemaat yang ada di Filipi. Tetapi mereka secara aktif memupuk sikap yang baik dan juga melakukan tindakan-tindakan yang membuat kenyataan rohani itu begitu indah, bukan hanya sekedar impian kosong, tetapi sungguh-sungguh menjadi wujud yang nyata. Mari kita perhatikan pertama, dari pihak Paulus terpancar kuat kehangatan kasih kepada orang-orang percaya yang ia layani. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 7. Paulus berkata, kamu ada di dalam hatiku. Luar biasa. Betapa mesra perasaan Paulus terhadap mereka. Sebab mereka semua adalah sesama penerima kasih karunia Allah. Jarak dan penjara tidak dapat merenggangkan hubungan yang dibakar oleh rindu yang dalam. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, itu dari pihak Paulus. Tetapi kedua, dari pihak jemaat Filipi, mereka pun memiliki kasih mesra dan juga memiliki kerinduan serta keikutsertaan melayani
di dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Mereka tidak saja menikmati pelayanan Paulus, tetapi mereka bersukacita terlibat mendukung Paulus, baik dalam suka maupun dalam duka demi pemberitaan Injil. Jadi jemaat ini sungguh-sungguh memberikan perhatian kasih, mendukung pelayanan Paulus, baik ketika di penjara maupun di tempat pelayanan-pelayanan di daerah-daerah di mana Paulus memberitakan Injil. Jadi jemaat ada di hati Paulus. Demikian pun sebaliknya. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan ada di dalam hati jemaat. Karena itu saudara, mari kita bertekad melawan arus pendangkalan hubungan yang melanda dunia ini dengan aktif. Kita terus mau mendoakan sesama, baik itu keluarga, hamba Tuhan, pemerintah, dan membuka diri bagi sesama ataupun saudara seiman, bahkan juga orang-orang yang belum seiman, supaya melalui kehidupan kita, kesaksian kita, mereka pun pada suatu saat bisa mengenal Kristus Yesus. Pertanyaannya, siapa yang ada di hatimu? Kiranya seperti Paulus kita juga berkata, kamu ada di hatiku. Aku selalu mendoakanmu, aku akan selalu mendukungmu. Kiranya kehidupan kita berguna bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami dan juga melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan menolong kita dapat melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Shalom.